Simulator, selamat datang di video pembelajaran praktikum simulasi komputer 2025 pada modul keempat, yaitu fencing. Baik, selanjutnya ada tujuan praktikum modul 4. Yang pertama, praktikan dapat memiliki wawasan dasar dan mendalami cakupan software fencing PLE secara menyeluruh. Yang kedua, praktikan dapat mengenali tools software fencing PLE dan mengaplikasikannya pada permasalahan di dunia industri. Dan yang ketiga, praktikan berkemampuan untuk menyelesaikan dan menganalisis permasalahan di dunia industri dengan membuat simulasi dinamis dengan software fencing PLE. Nah, sebelumnya apa sih fencing itu? Jadi, fencing merupakan salah satu software yang menggunakan sistem dinamis secara objektif untuk memodelkan dan memberikan solusi pada suatu masalah. Fencing dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis, mulai dari pembuatan diagram simbol kausal hingga pembuatan diagram stok dan aliran. Nah, fencing ini terbagi menjadi beberapa konfigurasi. Ada 3 konfigurasi versi fencing. Yang pertama, yaitu fencing PLE atau Personal Learning Edition. Fencing PLE adalah konfigurasi gratis untuk mempelajari dan membuat model simulasi sistem dinamis. Versi ini ideal untuk pendidikan karena mendukung diagram lingkaran sebab akibat, diagram stok alur, dan pembuatan dan pemodelan sistem secara sederhana. Nah, pada praktikum modul 4 kita ini, kita menggunakan konfigurasi fencing yang PLE atau Personal Learning Edition. Selanjutnya ada fencing profesional, merupakan konfigurasi yang dirancang untuk simulasi dan analisis sistem dinamis tingkat lanjut. Versi ini dilengkapi fitur seperti subscript, editor teks, serta kemampuan optimasi untuk kalibrasi model dan kebijakan. Dan yang terakhir ada fencing DSS atau Decision Support System, yang merupakan konfigurasi tingkat tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Versi ini memungkinkan pembuatan simulator manajemen, integrasi perangkat lunak, dan kustomisasi menggunakan makro atau fungsi eksternal. Selanjutnya ada causal diagram atau yang biasa disingkat dengan CLD. Merupakan salah satu model yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamis. Model causal diagram berfokus pada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram dengan garis lengkung yang berujung pada tanda panah, menghubungkan antar komponen sistem. Nah, ini adalah contoh dari causal loop diagram. Nah, pada causal loop diagram terdapat polarity atau tanda yang menunjukkan arah dan sifat hubungan kausal antara variabel. Polarity mempermudah analisis dengan menggambarkan bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Pada fencing PLE terdapat 6 tanda polarity. Yang pertama, ada none atau tidak ada tanda polaritas. Yang kedua, yaitu simbol plus atau hubungan positif, merupakan perubahan variabel sumber searah dengan variabel target. Kemudian yang ketiga, ada tanda strip atau minus, itu menggambarkan hubungan negatif, yaitu perubahan variabel sumber berlawanan arah dengan variabel target. Kemudian selanjutnya ada tanda huruf S atau same, itu alternatif tanda untuk hubungan positif. Selanjutnya ada tanda O atau opposite, merupakan alternatif tanda untuk hubungan negatif. Dan yang terakhir ada others, atau tanda khusus sesuai kebutuhan analisis. Nah, selain CLD, pada fencing juga kita dapat membuat stock flow diagram. Stock flow diagram atau yang biasa disingkat sebagai SFD itu merupakan diagram yang merepresentasikan sebuah sistem dengan menggunakan 2 komponen utama, yaitu stok dan aliran atau flow yang mempengaruhi perubahan stok tersebut. Nah, pada SFD terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada level, merupakan akumulasi variabel yang dipengaruhi oleh rate. Nah, pada contoh gambar ini, level itu digambarkan oleh variabel inventory dan variabel workforce. Kemudian komponen yang kedua itu ada rate, merupakan aliran yang mengubah level per waktu. Nah, pada contoh gambar, rate itu digambarkan pada variabel production, shipments, dan hiring and firing.
Kemudian komponen ketiga itu ada auxiliary, merupakan variabel tambahan untuk menyederhanakan hubungan. Pada contoh, auxiliary itu digambarkan pada variabel customers orders, average productivity, worker shortage, desired people, dan time to hire or fire. Kemudian konstanta yang terakhir itu ada untuk komponen terakhir itu konstanta merupakan parameter input untuk persamaan rate. Nah, pada contoh ini tidak terlihat karena konstanta itu merupakan equation yang ada pada software fencing. Jadi equation ini merupakan input atau uh, formulasi matematika yang akan dimasukkan pada software fencing PLE nanti. Oke, selanjutnya pada modul keempat itu ada studi kasus. PT Sikom Sakti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan yaitu roti. Seiring dengan meningkatnya permintaan roti, PT Sikom Sakti menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan stok roti dibandingkan dengan jumlah permintaan atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan atau overstock. Maka dari itu, PT Sikom Sakti selalu dituntut untuk dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki. Dengan jumlah maksimal produksi tahunan sebesar 4.100 pieces dan tingkat keberhasilan produksi 95%, perusahaan harus menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan yang bervariasi. Setiap tahunnya, terdapat 2% stok roti di gudang yang kedaluarsa dan hanya didapatkan data awal ketersediaan stok roti pada tahun pertama yaitu sebesar 2.000 pieces. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi risiko overstock dari tahun 2026 hingga 2030. Nah, selanjutnya diberikan data historis perusahaan pada 5 tahun terakhir untuk data mengenai jumlah permintaan setiap tahunnya. Contohnya, pada tahun 2021 terdapat jumlah permintaan roti sebesar 3.000 pieces. Untuk tahun 2022, jumlah permintaannya sebesar 3.100 pieces. Untuk tahun 2023, sebesar 3.300 pieces. Pada 2024, sebesar 3.600 pieces. Dan pada tahun 2025, jumlah permintaan roti sebesar 3.650 pieces. Nah, untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka buatlah causal diagram dari sistem persediaan stok roti untuk mengetahui 3 hal. Untuk mengetahui variabel yang terlibat dalam sistem produksi, kemudian untuk mengetahui hubungan kausalitas sistem ke dalam bahasa gambar atau pemodelan, dan untuk mengetahui arah hubungan variabel. Kemudian yang kedua, buatlah stock flow diagram dari sistem persediaan stok roti untuk mengetahui hubungan stok dan flow dalam sistem produksi, serta untuk mengetahui hubungan matematis antara elemen-elemen sistem. Nah, untuk penyelesaian dari studi kasus ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rangga. Nah, teman-teman, setelah kita tadi melihat video materi pembelajaran tentang modul 4 Fensim, ini kita lanjut tentang bagaimana caranya running program untuk Fensim ini. Nah, sebelumnya kita baca dulu lagi studi kasus yang kita pakai. PT Sikom Sakti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan, yaitu roti. Di sini kita dapat informasi bahwa jumlah maksimal produksi tahunan sebesar 4.100 pieces dan tingkat keberhasilan produksinya sekitar 95%. Di sini kita juga dapat informasi bahwa setiap tahunnya terdapat 2% stok roti di gudang yang kadaluarsa dan data awal ketersediaan stok roti pada tahun pertama sebesar 2.000 biji. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi risiko terjadinya overstock dari tahun 2026 hingga 2030. Nah, dalam membuat model ini kita berbekalkan data historis dari tahun 2021 sampai 2025 dengan data sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka dibuatlah causal loop diagram atau CLD dan stock and flow diagram atau SFD. Nah, sebelum kita masuk ke program bensinnya, di sini kita olah dulu data historis yang kita punya dari tahun 2021 sampai 2025. Di sini kita akan menggunakan Excel. Nah, di Excel ini nanti teman-teman masukin dulu tahun sama jumlah permintaan tiap tahunnya berapa. Kemudian di sini yang dicari adalah persentase deviasi atau selisih dari jumlah permintaan pada tiap tahunnya.
Nah, kita di sini mulai dari selisih permintaan dari tahun 2022 ke 2021 dulu. Rumusnya kita pakai eh, jumlah permintaan pada tahun yang akan dicari. Di sini kita tahun sekarang pakai 2022 dulu, kemudian dikurangi dengan jumlah permintaan pada tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah permintaan pada tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100%. Nah, awalnya pasti nanti nilainya desimal. Nah, untuk memudahkan kita ganti di sini jadi untuk persentase. Kemudian kita hilangin aja komanya. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung drag ke bawah aja. Nah, di sini dari persentase deviasi ini dapat dilihat bahwa nilainya itu positif semua, nggak ada nilai yang negatif. Nah, di sini mengartikan kalau jumlah permintaan itu selisihnya itu selalu positif dalam artian jumlah permintaan ini selalu naik. Seperti sini contohnya pada tahun 2022 jumlah permintaannya itu meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah permintaan itu meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2002 dibanding 2022. Kemudian juga karena ini nilainya beda-beda. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat model simulasi dinamisnya, di sini kita cari rata-rata dari deviasi pada tiap tahunnya ini sebesar berapa. Ini kita pakai average. Ini bisa langsung kita select semua. Nah, ternyata diperoleh rata-rata deviasi dari data jaringan atapnya itu sebesar 5%. Nah, kalau udah punya bekal ini, kita bisa lanjut ke program bensinnya. Nah, untuk tampilan awalnya, bensin nanti bakalan kayak gini. Di sini teman-teman bisa klik file, kemudian klik new model, di model setting. Initial time kita setting ke tahun 2021 atau tahun awal. Kemudian di final time-nya kita setting ke tahun akhir, tahun 2030. Untuk time step-nya sama, satu. Kemudian unit for time kita ganti jadi year, karena di sini kita pakai satuan tahun. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bakal bikin causal loop diagram terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman klik variabel. Kita masukin di sini variabel yang pertama yaitu ketersediaan stok roti. Nah, untuk apa aja variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan stok roti, di sini teman-teman masukin. Yang pertama ada roti yang berhasil diproduksi. Kemudian ada roti yang kadaluarsa di gudang. Kemudian ada permintaan pelanggan. Nah, dari ketiga faktor ini nggak mungkin berhenti di sini aja, karena roti hasil produksi juga banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama di sini ada jumlah produksi maksimal. Terus dari segi kasus tadi juga ada faktor yang mengaruhi dari produksi tadi tingkat keberhasilan produksi atau persentase keberhasilan produksi. Nah, kemudian untuk roti yang kadaluarsa di gudang, sesuai studi kasus, tadi ada yang namanya faktor yaitu persentase roti yang kadaluarsa. Nah, untuk permintaan pelanggan, faktor yang mengaruhi permintaan pelanggan di sini ada rasio permintaan tahunan dan jumlah permintaan. Nah, jumlah permintaan di sini juga dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama ada yang namanya peningkatan permintaan dan juga kalau ada peningkatan ada penurunan permintaan. Nah, peningkatan permintaan ini juga dipengaruhi oleh persentase dari peningkatan permintaan dan persentase penurunan permintaan. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan lebar dari variabel ini pakai tools yang bentuk tangan ini. Bisa ditarik, diklik yang di ujung ini ada kecil titik kecil, sini bisa menarik sesuaikan lebarnya, atau bisa klik di tengah kemudian diarahkan ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan letaknya. Ini teman-teman bisa rapi-rapiin dulu.
Nah, selanjutnya kita akan membuat hubungan. Di sini kita pakai arrow, kemudian teman-teman hubungkan dari sumber ke tujuan. Di sini kita hubungkan dari roti hasil produksi, klik roti hasil produksi ke ketersediaan stok roti. Di sini teman-teman bisa klik, nah, nanti akan langsung muncul garis lurus seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik titik ini untuk sesuaikan lengkungan dari garisnya. Teman-teman bisa rapiin sendiri, atau dengan cara teman-teman klik dari sumber ke area yang kosong terlebih dahulu, kemudian baru ke tujuan. Jadi nanti arrownya bakal langsung melengkung. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dulu aja hubungannya ke studi kasus dari sumber ke tujuan. Jadi teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya. Nah, kenapa kok ada yang saling mempengaruhi dan ada yang enggak? Di sini misal dari ketersediaan roti ke roti kadaluarsa di gudang. Jadi roti yang kadaluarsa di gudang akan mempengaruhi stok ketersediaan roti di gudang tentunya. Kalau roti yang kadaluarsa banyak, mungkin juga ketersediaan stok rotinya pasti berkurang. Tapi juga kalau ketersediaan stok roti di gudang ini banyak, maka bisa jadi juga roti yang kadaluarsa di gudang ini tingkatnya juga akan semakin banyak karena di sini dipengaruhi oleh namanya persentase. Nah, kalau udah dihubungin arrownya, di sini teman-teman lanjut untuk membuat polarity atau nilainya. Jadi teman-teman klik arahkan kursor ke ujung tanda panah, kemudian diklik kanan. Nah, ini kan untuk jumlah produksi maksimal ke roti hasil produksi. Nah, ini nanti polaritinya akan bernilai positif. Kalau di positif di sini artinya jika hubungan dari sumber ke tujuan ini nilainya sebanding. Kalau negatif artinya tidak sebanding atau berlawanan. Nah, sini kita pakai positif karena kalau jumlah produksi maksimal ini semakin tinggi, maka roti yang berhasil produksi juga semakin tinggi tentunya. Begitu pula kalau persentase berhasil produksi ke roti hasil produksi, kualitinya juga positif. Dari roti hasil produksi ke ketersediaan stok roti, kualitinya juga positif. Banding. Untuk persediaan stok roti ke roti kedaluarsa di gudang, polaritinya sini kita pakai positif karena ibaratnya itu tadi kalau ketersediaan roti di gudang itu melimpah, maka bisa jadi juga roti yang ada luar itu banyak. Sebaliknya, kalau roti kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok roti, ini polaritinya negatif karena tidak sebanding atau berbalik. Jika roti kadaluarsa di gudang ini banyak, tingkat roti yang kadaluarsa ini banyak, maka ketersediaan stok roti di gudang ini akan berkurang. Kemudian untuk persentase roti kadaluarsa ke roti kadaluarsa ini kita polaritinya positif. Untuk permintaan pelanggan ke ketersediaan stok roti, di sini polaritinya kita negatif. Karena kalau permintaan pelanggannya semakin banyak, maka roti yang tersedia ini stoknya makan semakin sedikit. Untuk rasio permintaan ke permintaan pelanggan, polaritinya positif. Untuk jumlah permintaan ke permintaan pelanggan, polaritinya juga positif. Semakin besar jumlah permintaan, semakin tinggi pula permintaan pelanggannya. Nah, di sini untuk peningkatan permintaan ke jumlah permintaan, maka polaritinya positif. Nah, untuk penurunan ke jumlah permintaan, ini polaritinya negatif. Nah, karena di sini kita dipengaruhi juga oleh namanya persentase, maka kalau jumlah permintaannya itu besar, bisa dibilang juga peningkatan permintaan ini besar, jadi polaritinya positif. Kemudian untuk jumlah permintaan ke penurunan permintaan pun demikian. Nah, persentase peningkatan ke peningkatan, polaritinya juga positif karena sebanding. Begitu pula juga persentase penurunan ke penurunan, polaritinya positif. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa selanjutnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman di sini bisa ganti warna tanda panahnya sini. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai warna apa masing-masing. Caranya teman-teman bisa blok semua di sini atau teman-teman langsung Ctrl A, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya arrow color. Di sini teman-teman klik, kemudian sesuaikan sesuai warna apa masing-masing. Misal warna apa merah, sesuaikan warna apa merah, ganti merah, kemudian klik OK. Nah, ini nanti yang bakalan teman-teman
screenshot untuk dimasukkan ke laporan artikel nanti. Nah, teman-teman sebelumnya juga bisa cek terlebih dahulu, bisa koreksi terlebih dahulu, caranya dengan cara eh, lihat di courses trace di sini. Nah, nanti teman-teman klik dulu, misal di ketersediaan stok roti, klik cost tree, kemudian klik no dulu. Nah, di sini teman bisa koreksi dulu ketersediaan stok roti ini sudah benar apa enggak dipengaruhi oleh faktor permintaan pelanggan, roti hasil produksi, dan roti kadaluarsa. Teman-teman bisa cek hubungannya terlebih dahulu sudah benar apa enggak. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa save dulu, klik file, kemudian save. Nanti untuk namanya sesuaikan dengan format yang sudah disediakan masing-masing aslab. Kita kasih contoh aja di ini namanya CLD modul 4 dan teman-teman save. Nah, setelah selesai membuat CLD-nya, di sini kita lanjut ke pembuatan stock and flow diagram. Di sini teman-teman bisa klik file, kemudian klik model. Pada model setting untuk initial time-nya sama seperti tadi di setting di tahun awal, tahun 2021. Untuk final time kita setting ke tahun akhir. Di sini kita setting 2030. Time step-nya sama. Untuk unit for time juga kita ganti ke tahun. Kemudian klik OK. Nah, di stock and flow diagram, ini kita yang pertama akan bikin yang namanya level. Kita pakai level. Nah, level ini yang menjadi stok. Di stock and flow diagram, level ini adalah stoknya. Di sini kita pakai yang pertama levelnya yaitu jumlah permintaan. Kemudian selanjutnya kita juga pakai level yang namanya ketersediaan stok roti. Nah, nanti seperti biasa teman-teman bisa rapi-rapiin dulu. Kayak tadi caranya kita pakai bantuan logo yang gambar tangan ini. Nah, selanjutnya setelah membuat stoknya, kita akan bikin flow-nya. Di sini flow-nya kita bikin pakai yang namanya read. Nah, untuk yang pertama, sama kayak di CLD tadi, di jumlah permintaan itu yang mempengaruhi, flow yang mempengaruhi ada yang namanya flow dari luar ke dalam, atau disebutnya flow in, yang namanya peningkatan permintaan. Nah, untuk flow out-nya dari jumlah permintaan, ada yang namanya penurunan permintaan. Kemudian untuk di yang ketersediaan stok roti, di sini untuk flow in dari ketersediaan stok roti adalah roti hasil produksi. Kemudian untuk flow out dari level ketersediaan stok roti ini, yang pertama ada yang namanya permintaan pelanggan. Kemudian ada lagi yang namanya roti daluarsa di gudang. Nah, kan kayak gini jadi nggak kelihatan karena ketumbuk, bisa teman-teman geser dulu. Nah, kalau udah, di sini teman-teman bisa screenshot dulu. Ini sudah jadi yang namanya stock and flow diagram. Ini teman-teman bisa screenshot buat dimasukin ke laporan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin faktor-faktor yang masih belum terlihat di sini. Tapi di CLD tadi kan ada faktor-faktor lain. Contohnya di peningkatan permintaan di sini kan dipengaruhi oleh faktor yang namanya persentase peningkatan permintaan. Kemudian di penurunan permintaan dipengaruhi oleh faktor persentase penurunan permintaan. Oh ya, di sini kita pakai variabel ya. Kemudian pada roti hasil produksi tadi dipengaruhi oleh faktor yang namanya jumlah maksimal produksi. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi yaitu persentase keberhasilan produksi. Nah, untuk roti kedaluarsa di gudang di sini dipengaruhi oleh faktor yang namanya persentase roti kedaluarsa.
Kemudian di permintaan pelanggan ini dipengaruhi oleh faktor rasio permintaan tahunan. Oke. Nah, selanjutnya setelah masukkan semua variabel-variabel yang ada pada CLD, kemudian kita bikin hubungannya juga. Di sini kita bikin pakai row. Di sini teman-teman sambungkan dari persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan. Sama kayak apa yang udah teman-teman sambungin di CLD tadi. Kemudian untuk jumlah permintaan, dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan, teman-teman sambungin juga. Dari jumlah permintaan ke penurunan permintaan, terus dari persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan. Nah, tadi kan kalau di CLD, dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan ini sebenarnya ada arrownya. Tapi teman-teman nggak usah bikin kayak gitu karena eh, rate atau flow di sini sudah mewakili dari arrow. Jadi nggak usah teman-teman hubungin dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan itu nggak perlu. Oke, lanjut di sini untuk jumlah maksimal produksi kita sambungin ke roti hasil produksi, persentase keberhasilan ke roti hasil produksi, kemudian rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan, persentuasi roti kedaluarsa di gudang ke roti kedaluarsa di gudang, dan ketersediaan stok roti ke roti kedaluarsa di gudang. Kemudian dari jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Nah, untuk arrow-nya atau hubungannya nanti disamain sama kayak yang udah temen-temen bikin CLD. Nah, sebelumnya buat ngecek mastiin udah bener apa belum, arrow sama model dari hubungannya dibentuk, teman-teman bisa pakai sama kayak CLD pakai code tree. Di misal di ketersediaan stok roti, diklik dulu terus dibuka di code tree. Nah, kalau ada notifikasi notifikasi kayak gini tuh teman-teman boleh no dulu atau kalau mau teman-teman save dulu nggak apa-apa. Ini notifikasi otomatis buat backup kalau teman-teman filenya misal tiba-tiba tertutup atau kayak gimana. Nah, sini teman-teman cek ternyata kan udah sama. Jadi dari sebab akibatnya udah sama semua. Ini hubungannya udah sama kayak yang ada di CLD tadi. Kalau udah sama, teman-teman bisa lanjut. Selanjutnya, setelah membuat kayak gini, teman-teman klik equation. Nah, kalau equationnya belum keisi itu nanti bakalan ke blok hitam semua, setiap variabel-variabelnya. Nah, untuk yang pertama kita setting di jumlah permintaan di labelnya. Nah, nanti bakalan otomatis untuk equation bakal keisi otomatis. Kan tadi flow in-nya peningkatan permintaan dan flow out-nya penurunan permintaan. Jadi nanti karena flow out kan berarti mengurangi. Jadi langsung rumusnya nanti bakal otomatis peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk initial value kan kita dapat dari data historis tadi kalau initial value di tahun pertama, ini kita masukin di tahun pertama, jumlah permintaan di tahun pertama itu sekitar 3.000. Jadi initial value kita masukin 3.000. Untuk tipenya level, untuk unitnya, ini jumlah permintaan satuannya adalah unit. Kemudian teman-teman langsung oke. Nah, nanti kalau udah dimasukin equation-nya bakal berubah jadi putih. Kita lanjut ke peningkatan permintaan. Nah, untuk tipenya, kalau ini jenisnya adalah flow atau rate, tipenya adalah auxiliary, di mana artinya itu nilainya nanti bakal selalu berubah. Jadi pada tiap tahun, ganti tahun nanti nilainya berubah, nggak konstan. Nah, untuk equation-nya di sini jumlah dari rumus dari peningkatan permintaan adalah jumlah permintaan dikalikan dengan persentase peningkatan permintaan. Untuk unitnya di sini kita pakai unit per year. Kemudian klik OK. Nah, untuk persentase peningkatan permintaan, kita klik, kita masukin equation-nya. Eh, nah, untuk tabelnya di sini pakai konstan. Artinya tiap tahun nggak berubah. Untuk nilainya sama terus. Untuk unitnya di sini kita pakai fraction per year. Fraction di sini artinya persentase. Jadi kan untuk persentase peningkatan permintaan tadi didapatkan dari studi kasus. Eh, ternyata setelah diolah di Excel, jumlah permintaan itu meningkat terus dari 5 tahun terakhir sebanyak 5%. Nah, di sini kita masukin, misal, di sini kita masukin dulu 0,15 atau 15% untuk peningkatan permintaannya, klik OK. Nah, nanti di persentase penurunan permintaan, equation-nya kita masukin 0,1 atau 10%. Jadi kan ada selisih 5%. Yang peningkatan permintaan, persentase peningkatan permintaan, equation-nya 0,15. Yang persentase penurunan permintaan, equation-nya 0,1. Nah, selisih 5 kan. Selisih 0,05 atau 5%. Sesuai dengan data historis yang sudah kita olah di Excel tadi. Rata-ratanya ternyata positif 5%. Kemudian untuk unitnya sama kayak persentase peningkatan pakai fraction per year.
klik OK. Untuk pemenuhan permintaan, nah tipenya auxiliary karena flow juga di sini dia rate. Kemudian untuk unitnya kita pakai unit per year. Untuk equationnya sama kayak peningkatan permintaan, yaitu equationnya jumlah permintaan dikalikan dengan persentase penurunan permintaan. Teman-teman klik OK. Nah, di sini untuk yang stok atau level dari jumlah permintaan sudah selesai equationnya. Kita lanjut ke yang ketersediaan stok roti. Nah, di sini nanti equationnya udah akan masuk ke isi. Untuk initial value sesuai studi kasus tadi, kan untuk ketersediaan stok roti awalnya tadi dari studi kasus kita peroleh dari data sebesar atau sebanyak 2000 pieces. Kita masukin 2000. Kemudian untuk unitnya sini pakai unit, klik OK. Nah, selanjutnya lanjut ke roti hasil produksi. Untuk tipenya auxiliary karena dia jenisnya adalah rate atau flow. Kemudian untuk unitnya unit per year. Kemudian untuk equationnya jumlah maksimal produksi dikalikan dengan persentase keberhasilan produksi. Teman-teman bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke jumlah maksimal produksi. Ini tipenya konstan. Untuk unitnya, jumlah maksimal produksi ini unitnya unit per year. Kemudian untuk equationnya kita masukkan sebesar 4.100. 4.100 ini dari studi kasus tadi kan sudah kita peroleh bahwa dari data didapatkan informasi kalau untuk jumlah maksimal produksi pada setiap tahunnya itu sebesar atau sebanyak 4.100 pieces. Kita klik OK. Nah, untuk persentase keberhasilan produksi, tipenya juga sama konstan. Untuk unitnya adalah fraction atau persen. Kita pakai fraction. Kemudian untuk equationnya kita masukkan 0,95 atau 95%. Karena dari sudut kasus tadi kan sudah kita dapat informasi bahwa persentase keberhasilan produksinya itu sebesar 95%. Kita klik OK. Nah, lanjut di roti kadaluarsa di gudang. Untuk rumusnya adalah ketersediaan stok roti dikalikan dengan persentase roti kadaluarsa. Untuk tipenya auxiliary karena dia adalah flow. Kemudian unitnya adalah unit per year. Kemudian klik OK. Untuk persentase kadaluarsa, tipenya konstan. Unitnya kita pakai unit fraction per year. Nah, untuk equationnya kita masukin 0,02 atau 2%. Dari studi kasus kan tadi diperoleh informasi kalau persentase roti kadaluarsa itu persentasenya setiap tahun sebesar 2%. Nah, klik OK. Kemudian sini ada permintaan pelanggan. Nah, permintaan pelanggan ini adalah flow out dari ketersediaan stok roti, di mana permintaan pelanggan ini nilainya harusnya sama dengan jumlah permintaan. Jadi karena kalau di Vensim itu dari stok atau dari level nggak bisa langsung disambungin ke level, maka kita harus ini pakai namanya variabel pembantu untuk mengubah. Jadi dari jumlah permintaan yang unit kita akan jadikan jumlah perintah ini kita jadikan flow out dari yang sebelumnya satuannya unit kita ubah supaya satuannya nanti jadi unit per year. Nah, untuk perintah pelanggan nanti unitnya kita akan jadi unit per year. Untuk tipenya auxiliary karena dia flow. Untuk equationnya adalah jumlah permintaan dikalikan dengan rasio permintaan tahunan. Teman bisa klik OK. Nah, untuk rasio permintaan tahunan ini adalah variabel pembantu untuk mengubah dari yang sebelumnya unit menjadi unit per year. Jadi untuk rasio permintaan tahunan unitnya ini adalah eh, fraction per year. Jadi equationnya kita masukin 1 atau 100%. Jadi rasio permintaan tahunan ini persen fraction per year itu kan artinya persen per tahun. Dalam arti kalau kayak gini akhirnya nanti maksud dari modelnya ini adalah jumlah permintaan yang di sini punya unit-unit kita jadikan ke permintaan pelanggan yang unitnya itu adalah unit per year. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan rasio permintaan tahunan ini karena dia memiliki unitnya fraction per year. Nah, kalau kayak gini, udah keisi semua equationnya, teman-teman bisa cek dulu lewat model, sini klik model, kemudian cek model. Nah,
Kalau ada notifikasi model is oke, ini artinya model yang kita bikin udah sesuai, udah benar. Jadi teman-teman bisa screenshot yang bagian ini untuk dimasukin ke laporan artikel. Kemudian kita cek lagi, kalau tadi cek model, sekarang kita cek unitnya. Nah, kalau muncul notifikasi yang ini, teman-teman no aja. Nah, untuk notifikasinya unit are oke, artinya unit yang kita setting di sini sudah oke, atau bisa dibilang sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini teman-teman bisa screenshot lagi untuk nanti dimasukin ke laporan artikel bagian verifikasi. Nah, oh ya untuk sebelumnya juga model simulasi dinamis ini bisa teman-teman screenshot dulu untuk dimasukkan ke laporan juga. Nah, di sini juga teman bisa ganti warna arrownya sama kayak bikin CLD tadi caranya. Teman-teman tinggal Ctrl A, teman-teman klik kanan, teman ganti warnanya. Misal di sini pakai warna aku mau hijau, jadi ya ganti warna hijau. Kayak gitu. Oke, kalau udah ini sudah selesai, teman-teman bisa langsung simulasi. Caranya gimana? Caranya teman-teman Ctrl A, kemudian klik simulate. Nah, nanti kalau udah diklik simulate, teman-teman klik Ctrl A lagi. Di sini teman-teman klik yang berapa. Nah, nah di sini kelihatan keterangan-keterangan dari cat garisnya. Kalau misalkan biru ini kan jumlah maksimal produksi, nilainya konstan terus. Jumlah maksimal produksinya konstan sebesar 4.100 yang tadi kita setting. Jadi dia di angka 4.100 konstan terus. Nah, untuk yang hijau ini adalah ketersediaan stok roti. Jadi ketersediaan stok roti di sini bisa saya lihat kalau grafiknya ini cenderung naik dulu, terus kemudian mulai tahun 2026 dan 2027 mulai turun perlahan. Sedangkan untuk permintaan pelanggan di sini bisa kita lihat bahwa permintaan pelanggan ini nilainya cenderung naik terus. Jadi di sini teman-teman nanti bakalan screenshot dulu ininya, terus kemudian dimasukin ke laporan untuk dianalisis. Kira-kira gimana ini kok ketersediaan stok roti ini ada kalanya dia menurun, sedangkan untuk permintaan pelanggan ini cenderung naik terus. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat di bagian tabel. Nah, ini adalah angka-angkanya. Ini untuk angka-angka dari yang kita running, sini bisa teman-teman lihat kalau dari jumlah permintaan pada tahun 2021 kan kita rating awalnya 3.000, di tahun 2022 meningkat, 2023 meningkat, dan seterusnya meningkat terus. Kemudian untuk contohnya yang konstan di sini seperti roti hasil produksi, nilainya konstan 3895 setiap tahun. Jadi tidak berubah roti yang berhasil diproduksi setiap tahun sekian. Nah, ini juga nanti teman-teman screenshot, teman-teman masukin ke laporan artikel. Oke, mungkin itu penjelasan running program terkait modul 4 Vensim, CLD, dan SFD. Ini nanti juga jangan lupa teman-teman save dulu, sesuaikan sama format yang udah diberikan masing-masing atlet. Kita kasih nama dulu aja di sini, contoh SFD modul 4. Nah, silakan teman-teman coba dulu di rumah, sesuai kasus yang dicontohkan di YouTube, atau sesuai kasus teman-teman masing-masing, dicoba-coba dulu. Nanti kalau memang teman-teman merasakan kesusahan atau merasakan bingungan, boleh menghubungi Asesmen Bertugas atau boleh ditanyakan langsung ketika praktikum nanti. Nah, selanjutnya teman-teman silakan menyimak penjelasan pegangan jurnal. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai pegangan jurnal laporan yang akan kalian buat nantinya. Jadi untuk pegangannya itu sama seperti modul-modul sebelumnya. Untuk penulisan header, volume X itu dituliskan nomor modul yang sedang kalian jalani. Misal ini udah sampai di modul 4, jadi volumenya volume 4. Kemudian untuk nomor Y itu dituliskan tentang revisi yang diperoleh. Kemudian bulannya, itu kalian sedang mengerjakan jurnal ini pada bulan apa, tahun 2025, dan untuk halamannya itu berisi total halaman. Jadi misal ada 14 halaman, berarti PP 1 strip 14. Dan ingat, untuk penulisan atau penggunaan tanda hubung itu menggunakan tanda hubung yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya penulisan judul itu no uppercase, center, ditulis bold, dan
menggunakan font Times New Roman ukuran 14, sama seperti modul-modul sebelumnya. Untuk namanya juga masih sama, nama praktikan pertama, nama praktikan kedua, dan nama ASLab Map. Ditulis dalam Times New Roman ukuran 11. Untuk selanjutnya, sama seperti modul-modul sebelumnya, emailnya juga jangan lupa menggunakan email praktikan pertama, praktikan kedua, dan yang terakhir itu email ASLab. Nah, selanjutnya ada penulisan abstrak. Untuk penulisan abstrak ini eh, ditulis ditulis sebanyak 7 sampai 8 kalimat dengan berisi 150 sampai 200 kata di satu paragraf dan di satu kolom. Abstrak ini berisi 1 sampai 2 kalimat pendahuluan, 2 kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan dan dengan metode yang digunakan, kemudian berisi 2 kalimat menjelaskan hasil penelitian, dan 1 kalimat penutup. Nah, pada abstrak itu ditulis justify, bold, dengan fontnya itu Times New Roman ukuran 9. Oh ya, untuk info artikelnya, itu kalian kasih 3 kata kunci sesuai dengan studi kasus yang kalian gunakan. Untuk urutan kata kuncinya disesuaikan, diurutkan sesuai abjad ya. Nah, untuk abstrak yang bagian bahasa asing atau bahasa Inggrisnya juga sama, tinggal ditranslate aja. Untuk keywordnya jangan lupa diurutin lagi sesuai dengan eh, kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Nah, lalu untuk penulisan footer yang kalimat please cite this article as itu nggak usah ditulis, kalian hapus aja. Jadi langsung ke nama praktikan pertama sampai nomor halaman. Nah, untuk penulisan namanya ini diawali dengan nama belakang, kemudian nama depan, nama tengah, dan seterusnya. Sama seperti kalian menuliskan daftar pustaka. Kemudian untuk judul studi kasus diganti sesuai judul yang kalian gunakan. Kemudian ini untuk jenis jurnalnya menggunakan jurnal praktikum simulasi komputer, dan ini juga disesuaikan lagi sesuai jurnal kalian. Nah, untuk selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Sama seperti modul sebelumnya, menggunakan margin 3433 dan menggunakan line spacing 1. Nah, untuk bab pendahuluan itu maksimal 1 halaman dan terdiri dari 4 paragraf. Untuk masing-masing paragraf itu eh, terdiri dari 5 kalimat, minimal 5 kalimat. Untuk paragraf pertama berisi mengenai latar belakang, paragraf kedua berisi mengenai studi kasus atau permasalahan, paragraf ketiga berisi mengenai solusi penyelesaian dan software yang digunakan, kemudian untuk paragraf keempat berisi tentang kesimpulan dari pendahuluannya. Nah, untuk catatan pendahuluan, pada pendahuluan itu wajib terdapat minimal 2 sitasi, harus ada seenggaknya 2 sitasi, dan setiap pengertian wajib menampilkan sitasi dan linear dengan yang ada di daftar pustaka. Nah, kemudian masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka itu berisi sejumlah teori dan pendapat ahli yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Wajib menyertakan sitasi, dan penulisan sitasi ditulis pada format APA edisi ke-7 menggunakan Mendeley. Wajib ya, wajib menggunakan Mendeley. Penulisan sitasinya juga bisa kalian baca sendiri. Dan untuk tinjauan pustaka itu wajib eh, ter, wajib 2 halaman ya. Nah, 2 halaman itu sudah harus mencakup atau memuat materi wajib yang udah ditentukan oleh ASLab. Nah, untuk modul 4 sendiri, ada 5 subbab wajib atau 5 materi wajib, yaitu simulasi sistem dinamis, terus ada causal diagram, yang ketiga ada stock flow diagram, yang keempat ada permintaan dan ketersediaan, dan yang kelima ada software fansim. Nah, materi wajib ini kelimanya harus kalian cantumin, nggak boleh ada yang dikurangin. Tapi kalau kalian mau nambah materi itu sangat diperbolehkan. Nah, ini kalian jelasin secara rinci ya teorinya. Jadi bukan hanya pengertiannya aja. Kemudian masuk ke bab ketiga atau metodologi penelitian. Ini penjelasan secara umum software yang digunakan. Karena kita di modul 4, jadi jelasin Fansim itu merupakan apa. Itu kalian cari sendiri ya, diganti, jangan langsung kopas. Kemudian ini untuk yang tulisan hitam ini kan kopasin aja. Data yang telah dikumpulkan
akan diolah menggunakan software fencing. Maaf, ini diganti software fencing. Dan output yang dihasilkan digunakan untuk menanggulangi bla 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 sampai waktu dalam produksi itu kalian samain aja. Terus untuk tahap pengumpulan data, contohnya itu seperti ini. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan bla 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 bla. Terus data yang dibutuhkan, contohnya itu ada data jumlah produksi tahunan. Nah, untuk seterusnya kalian sesuaikan sama studi kasus yang kalian gunakan. Kemudian ada jumlah permintaan tahun 2021 hingga 2025 produk roti pada PT Sikom Sakti. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi kalian sesuaikan nanti produknya apa dan perusahaannya itu perusahaan yang kalian pakai itu perusahaan apa itu kalian ganti. Kemudian untuk datanya ini sama seperti yang di studi kasus. Untuk warna di tiap angka ini ada penjelasannya pada studi kasus yang nanti terlampir juga. Ini juga masih sama sesuai studi kasus, tapi diganti aja kalian sesuaiin dengan NPM dan studi kasus yang kalian ambil. Kemudian masuk ke sebab 3.2 tahap pengolahan data, itu adalah flowchart menggunakan time Roman ukuran 10 dan center ya. Untuk mulai menggunakan bentuk oval dan jika ada beda halaman flowchartnya itu menggunakan bentuk seperti ini untuk menjambungkan flowchart. Nah, pengumpulan datanya tadi kalian sesuaiin lagi. Terus untuk pengolahan data, kalian pilih modul 4 itu simulasi diskrit atau dinamis. Kemudian untuk softwarenya ini, diisi softwarenya apa? Misal karena modul 4 ini fencing, berarti software fencing. Terus ada keterangan gambar sama sumber. Sumbernya ini peneliti, koma, tahun ya. Setelah flowchart, kalian jelasin penjelasan flowchartnya sama seperti modul-modul sebelumnya. Nah, masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk sub-sub bab 4.1.1 atau model konseptual, ini yang pertama ada causal loop diagram. Jadi, setelah kalian bikin causal loop diagram di Vensim, di software Vensim, itu nanti kalian langsung screenshot dan masukkan gambarnya itu ke dalam jurnal. Nah, untuk gambar dalam jurnal itu jangan terlalu kecil, tapi juga jangan terlalu besar. Nah, jadi bisa terbaca oleh mata gitu. Kemudian sama menggunakan keterangan gambar juga sumber. Untuk analisisnya ini, kalian jabarkan causal loop diagram tersebut, termasuk arah dan hubungan variabelnya itu kalian jelasin. Jadi contohnya ini, jumlah produksi maksimal itu berpengaruh positif terhadap roti hasil produksi, dan seterusnya kalian jelasin. Nah, selanjutnya ada stock flow diagram. Stock flow diagram itu hasil yang di screenshot itu seperti ini, hanya variabel utama tanpa menggunakan variabel auxiliary. Jadi belum ada tanda panah-panahnya. Untuk analisisnya itu sama kan jelasin yang ada di gambar aja. Jadi hanya variabel utama dan pengaruh langsungnya aja gitu. Nah, ini ada aturan penggunaan gambar dan tabel. Jadi setiap gambar dan tabel itu pasti ada keterangan gambar dan juga tabel. Kemudian juga ada sumbernya. Nah, untuk penulisan tabel, itu menggunakan Times New Roman ukuran 10. Khusus tabel itu Times New Roman ukuran 10. Nah, untuk tabel juga tidak boleh mengandung garis vertikal. Jadi tabelnya itu hanya garis horizontal atau garis yang tidur ini, garis tidur. Nah, contoh penulisan tabelnya itu seperti ini. Nah, karena ini merupakan data mentah atau data sebelum diolah, jadi sumbernya dia data primer, koma tahun. Nah, selanjutnya ada sub-sub bab 4.1.2 yaitu model simulasi. Nah, baru di model simulasi ini stock flow diagram yang sudah ada variabel auxiliary atau yang sudah ada tanda panah-panahnya itu baru kalian screenshot dan masukin ke yang sub-sub bab 4.1.2 ini. Sumbernya yaitu Peneliti 2025 juga. Nah, untuk analisisnya diisi penjelasan singkat mengenai proses simulasi yang dilakukan oleh model yang telah dirancang. Kemudian ada selanjutnya subbab 4.2 formulasi model. Jadi sebelum masuk ke tabel itu kalian berikan kalimat kalimat pengantar. Jadi kayak formulasi model itu merupakan apa dan dalam Vensim formulasi model berfungsi sebagai bla 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 bla. Dan untuk tabelnya ada nomor, variabel, tipe, equation dan unit.
untuk ini kalian sesuaikan dengan studi kasusnya. Dan ini ada semua di Vensim yang kalian kerjakan. Sumbernya juga masih peneliti 2025. Nah, kemudian ada subbab 4.3 verifikasi dan validasi. Untuk yang pertama yaitu verifikasi. Jadi sebelum gambar itu kalian kasih kalimat pengertian dari verifikasi. Ini jangan ikutin pegangan. Jadi kalian cari sendiri lagi definisi dari verifikasi itu apa. Nah, pada Vensim verifikasi itu yang model is okay dan unit are okay. Jadi eh, dialog box-nya itu kalian screenshot terus kalian masukin. Jadi yang pertama ada model check, jangan lupa sumbernya itu udah olahan data ya. Terus untuk yang unit check-nya juga sama olahan data. Nah, selanjutnya ada validasi. Sama kalian berikan satu kalimat atau beberapa kalimat mengenai pengertian dari validasi. Kemudian untuk yang tulisan berwarna hitam ini, kalian langsung cantumin aja ke jurnal, langsung kopas. Karena pada modul 4 ini semua praktikan menggunakan metode Wedge Confidence Interval atau WCI. Jadi untuk selanjutnya ini hipotesis. Untuk hipotesisnya juga pastinya sama. Jadi yang tulisan hitam kalian langsung kopasin aja. Nah, selanjutnya ada tabel perbandingan output real system dan simulasi. Nah, untuk real system kan ini yang sesuai studi kasus tadi ya, yang angkanya kalian ganti sesuai NPM-nya. Kemudian untuk simulasi, simulasi itu merupakan hasil dari perhitungan yang sudah kalian lakukan menggunakan software Excel dan juga software Vensim. Nah, untuk yang angkanya merah itu kalian ganti sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan. Nah, untuk sumbernya udah berubah jadi olahan data ya, karena ini merupakan hasil perhitungan, bukan data primer ya. Oke, selanjutnya untuk dengan confidence level 95% hingga maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa bla 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 2,7765 itu langsung kalian cantumin aja di jurnal karena kita menggunakan confidence level 95% semua, jadi pasti hasil akhir ininya tuh sama. Nah, selanjutnya ada rumus half width. Half width rumusnya ini, rumusnya itu juga kalian langsung cantumin, tapi yang hasilnya itu kalian sesuaikan dengan perhitungan yang kalian sudah hitung tadi sebelumnya. Terus sehingga didapatkan confidence intervalnya adalah untuk persamaannya itu sama, cuman X1, X2-nya, terus half width-nya itu juga kalian ganti sesuai dengan perhitungan yang sudah kalian dapatkan. Nah, analisis juga, jadi kayak dari hasil perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol atau H0 dapat diterima karena, misalnya nih, karena ini kan berarti karena nilai mu 1 hingga mu 2 berada di dalam rentang negatif 346,55 hingga 375,35. Makanya dia diterima. Pun kalau misalnya dia ditolak atau hipotesisnya ditolak, itu juga kalian jelaskan karena apa. Selanjutnya ada subbab 4.4 analisis output simulasi. Karena output simulasi pada Vensim itu ada dua, yaitu GraphPad atau grafik dan juga TablePad, jadi ya kalian cantumin dua-duanya. Nah, untuk yang di screenshot pada GraphPad, itu semua variabel ya, semua variabel kalian SS atau bisa langsung dikopas dari Vensimnya, kalian masukin ke jurnal, terus analisisnya itu hanya variabel jumlah permintaan dan juga variabel ketersediaan stok roti karena permasalahan utamanya hanya pada dua variabel tersebut. Jadi misalnya eh, pada tahun 2026 hingga 2030 jumlah permintaan roti eh, terli- menunjukkan peningkatan yang pesat apa-apa. Sesuaikan lagi sama grafik yang muncul pada pensim kalian. Nah, selanjutnya ada table pad, output yang tabel. Itu juga sama kalau analisisnya mengenai jumlah permintaan dan ketersediaan stok roti aja. Jadi misal pada tahun 2000 eh, maaf, untuk ketersediaan stok roti pada tahun 2026, untuk ketersediaan stok roti pada tahun 2026 itu sebesar 4561 pieces, pada 2027 itu sebesar 4536 pieces, pada 2028 itu sebesar 4320 pieces dan seterusnya. Jadi tiap tahun itu kalian sebutin angkanya satu-satu dan dalam bentuk bilangan bulat tanpa koma ya. Nah, untuk subbab yang analisis output itu
eh hitungannya dia rangkuman dari output simulasi yang udah kalian kerjakan. Jadi berdasarkan output simulasi itu kalian isi atau kalian jelasin mengenai jumlah permintaan dan ketersediaan dari tahun 2026 hingga 2030 yang sesuai analisis sebelumnya ini, itu kalian tulis ulang. Kemudian hubungan keduanya itu apa dalam mempengaruhi keseimbangan stok dan juga penyebab serta dampak dalam perusahaannya itu kalian jelasin juga. Ini satu paragraf aja analisis itu. Kemudian yang terakhir ada bab 5 yaitu kesimpulan. Jadi kalian jelasin secara singkat permasalahan, tujuan, dan output, serta berikan saran maupun rekomendasi perbaikan bagi perusahaan. Nah, sebagai catatan, kesimpulan ini memang ada ringkasan, tapi tidak boleh menyalin abstrak ya. Jadi abstrak dan kesimpulan itu berbeda, nggak boleh sama. Nah, kemudian selanjutnya ada daftar pustaka. Citasi yang harus dicantumkan di daftar pustaka itu ada sebagai berikut, bisa kalian baca, sama juga seperti modul-modul sebelumnya, yaitu minimal 2 buku dan 8 jurnal. Nah, demikian untuk pegangan jurnal pada modul 4 pensi. Nah, selanjutnya ada beberapa materi wajib yang harus kalian cantumin pada penulisan jurnal atau laporan praktikum kalian nanti. Untuk modul 4 sendiri ada 5 materi wajib. Yang pertama, simulasi sistem dinamis. Yang kedua, causal loop diagram. Yang ketiga, stock flow diagram. Yang keempat, permintaan dan ketersediaan. Dan yang kelima, software fencing. Nah, kelima materi ini harus ada dalam jurnal, nggak boleh kurang, tapi kalau misalnya kalian mau nambahin materi lain, itu sangat-sangat diperbolehkan. Baik, mungkin sekian penjelasan atau video pembelajaran dari modul 4 Fensim. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di laboratorium praktikum simulasi komputer 2025 nanti. Sampai jumpa. Dadah!